Kita cek putaran ini di bel atau pen bel. Kalau goyang dia berarti per puli di sini sudah harus diganti. Tapi katanya ini baru untuk per pulinya. Ya. Mantap. Oke. Mantap, Beb. Oke. Masih tadi yang itu anak saya gerbek tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kasus hari ini adalah Yamaha NMAX ada suara kasar di CVT-nya. Dan suara kasar ini muncul ketika mesin sudah panas. Ini memang kotor, untuk rollernya sudah turun beratnya. Agak seret. Nanti kita perbaiki. Roller hancur, Pak. Roller aman sih. Kepas otomatisnya sudah dilepas. Ini coba cek di sini di pulinya. Untuk jalur pen puli masih aman, tidak ada masalah. Jadi cukup dibersihkan saja. Nah, nanti ini kita buka, lepas satu-satu. Kita lepas juga untuk penguncinya. Dan ini ada yang kebalik, pasang kancingan ini kebalik. Ini betul. Yang ini kebalik. Cembungnya yang harusnya berhadapan dengan ini, dengan ring ini. Yang cembungnya ini cembung nih, kelihatan. Nah, harusnya seperti ini. Jadi yang cembungnya di dalam. Jadi ini kalau panas suaranya kasar, kalau dingin aman. Untuk karetnya masih lengkap. Kemudian setelah diteliti lebih lanjut, di sini di rumah rollernya ini sudah mulai rusak, sama semuanya. Jadi ini roller pasti nyangkut di sini saat akselerasi, makanya ada suara kasarnya.
terus geredek juga. Kita bersihkan dan nanti pasang yang baru. Kemudian di sini untuk rumah rollernya ganti baru karena yang tadi sudah rusak pada jalur rollernya. Masih normal karena baru dibanding dengan yang ini sudah gentong. Rollernya sendiri sudah after. Nah, di sini ini ada ujung ini tajam. Lalu di sini tumpul. Nah, saya simpan di bagian sebelah kanan atau seperti halnya kita pasang roller motor Honda. Ini tajam, ini tumpul. Jadi ini harus betul-betul cermat. Tumpul, ini tajam. Tumpul, tajam. Tumpul. Ini. Bentar. Ini tumpul. Oke. Jadi yang tumpul saya simpan sebelah sini. Sebelah sini. Di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Seperti halnya kita pasang roller motor Honda yang tertutup teflon pada bagian rollernya itu saya tutup seperti ini. Simpan di sini. Kemudian tutup rollernya juga sudah seperti ini. Ini pun diganti pakai yang baru. Untuk plastiknya atau slider fishnya ini tidak diganti. Masih oke. Kemudian di sini saya tambahkan stemplet sebagai pelumas. Sedikit saja. Di asnya juga sama, sedikit sebagai pelumas. Pasang penbel seperti biasa, tanah panah menghadap ke depan. Untuk kipasnya tidak diganti, masih yang lama. Kemudian pasang ring slip. Kemudian untuk kipasnya tidak diganti, masih menggunakan yang lama. Kemudian kita merangkai puli dan stepletnya jangan terlalu banyak. Kemudian pasang. Cari dudukan pen. Di sini juga jangan terlalu banyak. Kemudian pasang pen, di sini ada bosnya. Lalu kita pasang pen.
Kemudian pasang topi puli atau penutupnya. Oke, sudah. Kemudian kakinya diolesi stemplet juga atau grease. Ini kaki kampas otomatis. Kemudian pasang plat. Di sini platnya ada tandanya ini. Posisinya di atas seperti ini. Kalau platnya kurang masuk, pukul pakai kunci sok. Jangan terlalu keras. Kemudian pengancingnya ini ada dua sisi, yang rata dan cembung. Ini cembung, ini rata. Nah, yang cembung itu disimpan di bagian dalam dan menghadap ke titik ini. Kalau belum masuk berarti harus lebih ke dalam lagi untuk kampas otomatisnya. Dipukul lagi seperti tadi menggunakan mata sok. Ini yang datarnya atau yang ratanya disimpan di luar seperti ini dan menghadap ke titik ini. Kemudian untuk murnya ini sudah cacat, bekas dipukul. Entah kenapa ini bisa di luar seperti ini, yang seharusnya ini di bagian dalam. Kalau dipukul dari dalam nggak mungkin, karena posisinya seperti ini. Berarti ini posisinya salah, kayaknya dipukul seperti ini. Karena pada mur ini harusnya cembung, tapi sudah dibuka, dipukul, yang harusnya posisinya seperti ini jadi seperti ini, makanya bekas mukul. Nah, harusnya seperti ini. Ini ada tandanya, meskipun tidak ada tanda sudah kelihatan ini lebih rata. Ini harusnya sembung tapi sudah rusak, sudah diratakan. Ini harusnya bagian dalam. Lebih susah masuknya karena sebelumnya kebalik pasang murnya. Bang, kenapa nggak pakai impact mata sok? Saya lebih suka manual seperti ini. Terus di sini diberi template. Agak banyakan nggak apa-apa supaya masuk ke bagian pen yang tadi dipasang.
Kemudian lanjutkan kita pasang puli dan mendekati selesai. Oke, kasusnya di sini ini ternyata selek. Untuk murnya kita ganti yang baru, masih original. Kita cek putaran ini di bel atau pen bel. Kalau goyang dia berarti per puli di sini sudah harus diganti. Tapi katanya ini baru untuk per pulinya. Agak goyang sedikit. Soalnya ini bekas ya, bekas bebel kelihatan. Oke, saran saya kalau tanpa ditutup seperti ini jangan main geber. Nanti ini bisa pecah. Antisipasi boleh. Mau coba silahkan geber. Kalau pecah bukan tanggung jawab saya. Sudah beres. Dan kalau misalkan pasang ini jatuh terus, nah, jatuh terus kan? Oke, gini triknya. Nyalakan mesin, aman. Oke, sudah beres tahap demi tahap, dan itulah cara saya mengatasi hal seperti ini. Oke, jadi kalau saya hanya menyarankan mau ganti silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Saya hanya sekedar menyarankan kepada konsumen untuk ganti spare part yang sudah tidak recommended lagi. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.